Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi barisan dan deret aritmatika dalam kehidupan sehari-hari. Seperti di belakang saya ini adalah suatu contoh dari barisan deret aritmatika. Ini adalah foto yang diambil dari nampak depan atas. Bisa kita lihat dari gambar ini, ada susunan meja yang membentuk suatu barisan dan deret aritmatika. Untuk barisan pertama, terdapat satu meja. Untuk barisan kedua, terdapat dua meja. Untuk barisan ketiga, terdapat tiga meja. Untuk barisan keempat, terdiri dari 4 meja. Dan barisan kelima, terdiri dari 5 meja. Agar lebih mudah untuk memahami materi dari barisan dan deret aritmatika, silahkan simak video berikut ini. Untuk lebih mudah memahami barisan dan deret aritmatika, saya akan mengilustrasikan dari foto barisan meja seperti ini. Ilustrasinya sudah jadi. Di sini terdapat satu meja baris pertama, baris kedua ada 2 meja, baris ketiga ada 3 meja, baris keempat ada 4 meja, dan baris kelima terdapat 5 meja. Selanjutnya kita akan memberi nama tiap barisan, mulai dari barisan pertama hingga barisan kelima, seperti ini. Ini kan sudah kita beri nama. Pertama, kita harus paham terlebih dahulu apa sih definisi dari barisan dan deret aritmatika. Untuk barisan sendiri adalah definisinya, barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang mempunyai beda atau selisih yang tetap antara dua suku barisan yang berurutan. Nah, ini baris pertama, baris kedua, ketiga, keempat, kelima. Nah, untuk bedanya sendiri adalah, tadi kan bedanya kan selisih antar suku barisan, ya, yang berurutan. Baris pertama ke baris kedua. Baris pertama kan 1 meja, baris kedua kan 2 meja. Jadi kita kurangi baris kedua kurangi baris pertama adalah ada 1 meja. Lalu baris ketiga dan baris kedua, selisihnya adalah 3 dikurangi 2. Hasilnya kan 1. Jadi bisa kita tuliskan untuk beda dari barisan dari ilustrasi ini adalah kita tulis di sebelah sini, kita klik terlebih dahulu. Barisan pertama ada 1, barisan kedua ada 2, barisan ketiga ada 3, barisan keempat ada 4, dan barisan kelima ada 5. Oke. Nah, ini
Nah, kan di sini kan baris pertama dan baris kedua. Selisih antar suku barisan yang dilambangkan dengan B, yaitu selisih dari baris selanjutnya dan baris sebelumnya, yaitu baris kedua dan baris pertama. Kita tulis terlebih dahulu untuk B, beda atau selisih sama dengan U2 dikurangi U1 ya, sama dengan 2 dikurangi 1. Oke, nah ini untuk bedanya. Untuk A, yaitu suku pertama, adalah 1 seperti ini. Nah, di sini kan sudah kita ketahui untuk suku pertamanya adalah 1 dan untuk bedanya atau selisihnya adalah 1. Nah, untuk barisan selanjutnya, misal ya di sini kita disuruh mencari barisan ke-8. Ya, barisan ke-8. Berapa banyak meja yang ada di barisan ke-8? Seperti itu. Nah, di sini kan ada A untuk suku pertamanya 1 dan bedanya adalah 1. Baris kedua ke pertama 1. Berarti baris ke-5, ke-4 juga 1. Berarti untuk ke-5 dan ke-6 adalah 1. Kan selisihnya kan 1 bedanya. Jadi untuk baris ke-6 ya kita hanya tinggal, nah misal kita disuruh untuk mencari barisan ke-6 ya, barisan ke-6. Nah di sini kan bedanya kan 1 ya, antar barisan kan 1 untuk bedanya. Jadi untuk mencari barisan ke-6 hanya ini, kita hanya tinggal menambah 1 dari barisan ke-5, yaitu 5 tambah 1 ya, sama dengan 6 ya. Ini untuk barisan ke-6 ya. Untuk barisan ke-7 yaitu kita tinggal tambah barisan ke-6 dengan beda 1, yaitu 6 tambah 1 sama dengan 7. Untuk mencari barisan ke-8 sama, yaitu kita hanya tinggal menambah baris sebelumnya dengan beda, yaitu kan baris sebelum baris ke-8 kan baris ke-7 ya. Jumlah barisan ke-7 adalah adanya 7 meja. Kita tinggal menambah 7 tambah 1 sama dengan 8 ya, seperti ini. Nah, sederhananya itu seperti ini. Nah, ini lebih mudah kalau bedanya 1 ya. Nah, kalau misal ya ini kan contohnya kan untuk tiap baris kan bedanya 1. Kalau misal bedanya ada 5, 10, 15 atau lebih besar dari 1 lah intinya. Itu kan nggak mungkin kalau kita menjumlahnya itu 1 per 1 seperti ini. Baris sebelumnya ditambah beda, lalu hasilnya untuk mencari baris berikutnya ditambah beda lagi, kan nggak mungkin. Maka dari itu ada yang namanya rumus dari barisan aritmatika. Ya, rumusnya adalah kita sebut UN sama A ya, A ditambah dalam kurung N dikurangi 1 dikali beda. Oke. Nah, ini adalah rumus dari barisan
aritmatika. Ini adalah rumus dari barisan. Ini adalah rumus dari barisan aritmatika. Nah, tujuan dari adanya rumus ini adalah supaya mempermudah kita untuk mencari barisan aritmatika yang kita inginkan. Misal, ini kan sampai barisan kelima. Ya, bagaimana kalau kita mencari untuk barisan ke 150? Ya, bagaimana jika kita mencari untuk barisan ke 150? Berapa banyak meja yang ada di barisan ke 150? Ya, kita ketik saja di sini U 150 sama dengan A-nya kan 1, kita tulis 1 ditambah N. Nah, N-nya kita ganti 150. N itu maksudnya itu melambangkan urutannya itu keberapa dari barisan tersebut. Kan tadi kan 150 kan, N-nya kita ganti 150 dikurangi 1. Ya, dikali bedanya berapa? Bedanya 1, ya kan? Lalu kita U 150 sama dengan 1 ditambah 150 dikurangi 1 adalah 149 dikali 1. U 150 sama dengan 1 ditambah 149, ya, sama dengan hasil akhirnya U 150 sama dengan 150. Oke, jadi misal kalau kita mencari barisan ke 150, kita bisa menggunakan rumus ini tanpa menghitungnya satu persatu seperti ini. Ya, ini kalau bedanya nilainya 1 itu masih mudah untuk dipahami dan dikerjakan. Misal kalau kita bedanya 2, 3, 4 atau seterusnya, kita bisa menggunakan rumus ini, UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 kali beda, agar lebih mudah dalam mengerjakannya. Nah, setelah barisan aritmatika ada yang namanya deret aritmatika. Definisi dari deret aritmatika adalah pembahasan mengenai jumlah suku-suku barisan dari suatu barisan aritmatika. Nah, jadi untuk deret aritmatika ini adalah penjumlahan dari barisan aritmatika. Misal, dari sini ya, baris kedua dan baris pertama. Berapa jumlah dari deret aritmatika dari barisan kedua? Nah, barisan kedua berarti kan baris pertama dan kedua ini dijumlah, ya kan? 1 ditambah 2 hasilnya 3, ya, begitu kan? Nah, kalau misal kita ketik untuk deret aritmatikanya itu menjadi seperti ini: 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah titik dan seterusnya, kan seperti ini. Kita ambil contoh yang ini aja, yang meja. Untuk penulisannya itu seperti ini untuk penjumlahannya, ya. Misal ya ditanya berapa jumlah dari deret aritmatika dari 5 suku pertama. Nah, 5 suku pertama jadi baris pertama hingga baris kelima, yaitu 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5. Ya, berapa hasilnya? Kita hitung
1 jadinya 1 tambah 2 3, 3 tambah 3 6, 6 tambah 4 10, 10 tambah 5 15, ya kan? Jadi hasil dari 5 suku pertama dari deret aritmatika ini ya sama dengan 15. Oke, ini. Nah, bagaimana jika kita disuruh mencari untuk berapa jumlah dari deret aritmatika dari 150 suku pertama, atau mungkin yang lebih sedikit ya, 40 suku pertama. Berapa jumlah dari deret aritmatika dari 40 suku pertama? Nah, kan nggak mungkin kalau kita menghitungnya satu persatu ya. Misal ya kita tulis 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7, nah ditambah titik ditambah 40 sama dengan berapa? Ini kan kurang efisien dan kurang efektif, bukan, kalau kita menghitungnya satu persatu seperti ini, ya kan? Meskipun kita menggunakan kalkulator, kan kita akan juga harus memasukkan angkanya terlebih dahulu seperti ini, pasti akan boros waktu juga. Untuk deret aritmatika ini ada rumusnya, sama seperti barisan aritmatika. Tujuan dari rumus ini adalah mempermudah kita dalam pengerjaan soal atau memudahkan kita untuk menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan deret aritmatika ini. Untuk rumusnya adalah seperti ini. Sn sama dengan N dibagi 2 ya, dikali 2A ditambah dalam kurung N kurangi 1 kali dadah. Nah, untuk rumus dari Sn adalah seperti ini ya. Untuk keterangannya, Sn itu adalah jumlah dari suku N pertama, lalu N adalah nilai suku, A adalah awal suku pertama, B adalah selisih atau beda. Nah, tadi kan saya akan menyebutkan untuk mencari nilai dari 40 suku pertama, ya kan? Kita tulis bentuk S40 sama dengan N-nya kita ganti 40 per 2, A-nya 1, 2 dikali 1 ya, tambah N-nya itu 40 dikurangi 1, ini beda, ya kan? S40 sama dengan 40 bagi 2 hasilnya 20. Lalu 2 kali 1 yaitu 2 ditambah 40 kurangi 1. 40 kurangi 1 yaitu 39 ya, 39 dikali 1 hasilnya sama, tetap 39. S40 sama dengan 20 dikali 41. Maka hasil akhirnya S40 sama dengan 20 kali 41 yaitu 820. Oke. Nah, hasilnya menjadi seperti ini. Apakah lebih mudah dipahami? Jadi dalam penyelesaian masalah dari barisan dan deret aritmatika, kita bisa menggunakan rumus ini. Rumus barisan aritmatika dan rumus dari deret aritmatika.
seperti ini. Jika kalian kurang memahami dari penjelasan video tadi, simaklah video berikut ini. Untuk memudahkan kita mengerjakan dalam permasalahan tersebut, kita juga bisa menggunakan aplikasi di smartphone. Aplikasinya bernama Math. Arithgeo menghitung barisan deret dan aritmatika. Aplikasi ini bisa kita download di Google Play Store. Kita klik mulai. Di sini ada beberapa menu dan arahan seperti arahan berikut. Klik tombol, definisi dan rumus dipahami. Jika kita belum paham apa itu barisan deret aritmatika dan geometri, jika telah paham, silahkan klik di bawah ini untuk mencoba atau menjawab hasil dari beberapa soal yang kalian punya. Jika kita di sini bisa melihat definisi dan rumusnya terlebih dahulu, kita klik definisi dan rumus. Di sini definisi barisan dan deret aritmatika. Barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang mempunyai beda atau selisih yang tetap antara dua suku barisan yang berurutan. Selisih antar suku barisan dilambangkan B. Sedangkan deret aritmatika adalah pembahasan mengenai jumlah suku-suku berurutan dari suatu barisan aritmatika. Rumusnya sebagai berikut. Rumus untuk mencari suku barisan aritmatika menggunakan cara ini. UN sama dengan A plus N-1B. Dan untuk mencari jumlah deret aritmatika menggunakan cara ini. SN sama dengan N per 2 kali 2A plus N-1B. Keterangan: A sama dengan suku pertama atau nilai awal, B beda atau selisih, UN nilai suku ke N suku yang dicari, SN jumlah suku ke N. Contoh, diketahui suatu barisan aritmatika 2, 6, 10. Maka tentukan barisan dan deret suku ke-6-nya. Jawabannya yaitu B sama dengan U2 min U1. Beda sama dengan 6 dikurangi 2. B sama dengan 4. A sama dengan 2. N sama dengan 6. U6 sama dengan 2 plus 6 min 1 dikali 4. U6 2 plus 5 kali 4. U6 sama dengan 2 plus 20. U6 sama dengan 22. Jadi suku barisan aritmatika ke-6 adalah 22. S6 sama dengan 6 per 2 dikali 2 kali 2 ditambah 6 min 1 kali 4. S6 sama dengan 3 dikali kurung 4 tambah 5 kali 4. S6 sama dengan 3 kali kurung 4 tambah 20. S6 sama dengan 3 dikali 24. S6 sama dengan 72. Jadi jumlah deret aritmatika ke-6 adalah 72. Kita kembali di sini, ada fitur untuk menghitung suatu barisan dan deret aritmatika. Kita klik. Nah, di sini kita 3 pilihan kolom, yaitu pada suku pertama A, suku kedua, lalu ada suku yang dicari N. Kita tadi membahas topik barisan dan deret meja dalam suatu gedung. Misal untuk suku pertama dari barisan meja dalam suatu gedung adalah 1. Untuk suku kedua dari barisan meja adalah 2. Lalu dicari banyak meja pada barisan ke-8 dan beberapa banyak jumlah meja hingga barisan ke-8. Kita tinggal klik hitung, maka akan muncul hasilnya seperti ini. B sama dengan U2 dikurangi U1, B sama dengan 2 dikurangi 1, B sama dengan 1, A sama dengan 1, N sama dengan 8. Barisan aritmatika UN sama dengan A plus N min 1 B. U8 sama dengan 1 plus 8 min 1 X1. U8 1 ditambah 7 kali 1. U8 7 tambah 1. U8 sama dengan 8. Jadi suku barisan aritmatika ke-8 adalah 8. Deret aritmatika SN N kurung 2A plus N min 1 B per 2. S8 8 kurung 2 plus 2 kali 1 ditambah 8 min 1 dikali 1 per 2. S8 8 kali
kurung 2 kali 1 ditambah 7 kali 1 per 2. S8 sama dengan 8 kurung 2 plus 7 per 2. S8 8 kali 9 per 2. S8 72 per 2. S8 36. Jadi jumlah suku deret aritmatika ke-8 adalah 36.